Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Agustian, NIM 19160401 akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan etnis. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Yang pertama yaitu latar belakang. Ketika prinsip-prinsip atau peraturan yang terkandung dalam kode etik atau tidak sepenuhnya berlaku untuk masalah tertentu yang dihadapi oleh seorang akuntan profesional, keputusan dapat berpedoman pada prinsip-prinsip umum untuk sampai pada keputusan yang etis dan dapat dipertahankan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun isi dari makalah ini yaitu membahas tentang yang pertama, pengertian kerangka kerja dan pengambilan keputusan etis. Yang kedua adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Sebagai respon terhadap keputusan yang dapat dipertahankan secara etis, terdapat kerangka kerja yang praktis dan berkeragaman untuk pengambilan keputusan etis. Untuk meningkatkan kepentingan etis dengan ini menyediakan yang pertama dalam mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dan pertanyaan atau tantangan yang harus diungkap. Yang kedua itu pendekatan untuk menghubungkan dan menerapkan faktor keputusan yang relevan ke dalam tindakan praktis. Selanjutnya yang kedua, pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Dalam suatu pertimbangan yang ditunjukkan ada 3 pendekatan filsafat untuk menentukan etikalitas suatu tindakan dan panduan pilihan yang harus dibuat. Yang pertama itu utilitarianisme, yang kedua deontologi, yang ketiga etika kebijakan dorongan untuk meningkatkan kependidikan etika dan EDM. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang bagian B, yaitu analisis dampak pengakuan kepentingan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional pengambilan keputusan. Beberapa pendapat telah dikembangkan yang memanfaatkan analisis dampak kepentingan itu untuk menyediakan panduan tentang etikalitas tindakan yang dilanjutkan pada pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pendekatan 5 pertanyaan tradisional keputusan yang diambil ditantang dengan mengajukan semua pertanyaan. Jika respon negatif timbul atau lebih dari satu ketika semua 5 pertanyaan diajukan, maka pengambilan keputusan dapat mencoba untuk merevisi tindakan yang diusulkan untuk menghapus atau mengimbangi jawaban negatif tersebut. Yang ketiga yaitu kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan. Menghindari perangkap umum pengambilan keputusan etis penting. Pengalaman menunjukkan bahwa para pengambilan keputusan secara berulang-ulang membuat kesalahan berikut. A. Menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis. B. Menafsirkan harapan masyarakat. C. Berfokus pada keuntungan jangka pendek dan jangka panjang pemegang saham. D. Berfokus hanya pada legalitas. E. Batas untuk melihat hak. F. Kegagalan untuk mempertimbangkan motivasi untuk keputusan. G. Untuk mempertimbangkan kebijakan yang diharapkan untuk tujuan. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.